lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Malam tahun baru seharusnya menjadi malam yang berkesan, tapi tidak bagi keluarga Si Jingshun. Si Jingshun ditemukan tergeletak tak bernyawa di tempat tidurnya dalam keadaan hamil 9 bulan. Si Jingshun lahir pada tahun 1983. Orang tuanya petani di desa yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Karena anak satu-satunya, orang tuanya sangat memanjakan, yang membuat Si Jingshun menjadi keras kepala, sulit diatur, dan maunya menang sendiri. Meskipun miskin, Si Jingshun ingin memiliki masa depan yang cerah. Karena itu dia serius dalam belajar hingga akhirnya masuk kuliah. Pada saat menjadi mahasiswa, dia bertemu dengan Zhuo Qiuhua yang menempuh kuliah di universitas yang sama. Zhuo juga berasal dari keluarga miskin. Dia mempunyai kakak laki-laki yang mengalami disabilitas, sehingga ibunya harus bekerja di rumahnya untuk merawatnya. Zhuo seorang yang pendiam. Dia belajar sangat keras karena percaya kesuksesannya dalam pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengeluarkan dia dari kemiskinan. Setelah lulus, mereka berdua meneruskan pendidikan hingga S3 dan bekerja sama bahu-membahu menyelesaikan kuliah mereka. Dalam tugas akhirnya, Si Jingshun menuliskan terima kasihnya kepada Zhuo, demikian juga Zhuo. Tahun 2007, Zhuo lulus dan menjadi asisten dosen di universitas tempatnya belajar, dan beberapa bulan kemudian Si Jingshun juga lulus dan menjadi dosen di sebuah universitas di kota lain, tapi masih dalam satu provinsi Hebei. Mereka pun menikah, namun karena pekerjaan mereka berdua tinggal terpisah. Si Jingshun tinggal di asrama milik universitas yang disediakan secara gratis dengan gaji 3.000 yuan per bulan atau sekitar 6,5 juta rupiah. Sementara itu, sebagai asisten dosen, gaji Zhuo hanya 1.000 yuan atau sekitar 2,2 juta rupiah. Namun demikian, orang tua Si Jingshun sangat bangga dengan menantunya itu karena memiliki pendidikan S3 walaupun statusnya masih sebagai asisten dosen. Beberapa bulan kemudian, setelah menikah, Si Jingshun hamil yang disambut bahagia orang tuanya. Zhuo juga sangat bahagia. Dia membuat banyak status di media sosialnya tentang perkembangan janin dalam perut istrinya. Juga membuat lagu-lagu untuk calon bayinya. Di mata orang tua Si Jingshun, Zhuo sosok menantu yang sempurna. Dia sangat menyayangi istrinya, juga menghargai kedua mertuanya. Pada saat Si Jingshun hamil, Zhuo memasakkan makanan kesukaan istrinya, kemudian membawanya ke tempat tidur. Zhuo juga tak segan membasuh kaki istrinya itu. Namun paman Si Jingshun memiliki pendapat berbeda. Menurutnya sebenarnya hubungan mereka tidak harmonis. Mereka tidak pernah berbicara akrab satu sama lain. Keduanya lebih banyak diam. Menurutnya mereka memiliki hubungan yang aneh dan sangat jauh sebagai suami istri. Tanggal 10 Januari 2011, rencananya Si Jingshun akan mengajukan cuti hamil. Dia juga sudah meminta saudara sepupunya untuk menjadi neni untuk babynya. Semua keluarga besarnya sangat mengharapkan kehadiran baby Si Jingshun. Pada tanggal 31 Desember 2010, Zhuo mengundang kedua mertuanya dan juga sepupu Si Jingshun yang akan menjadi neni menikmati makan siang di kota Si Jingshun tinggal. Setelah itu mereka pulang. Pada pukul 7 malam, setelah sampai di rumahnya, orang tua Si Jingshun menelpon putrinya, namun tidak ada jawaban. Paginya pada pukul 11, orang tua Si Jingshun mendapat berita yang sangat mengejutkan. Zhuo menelpon dan memberi kabar bahwa Si Jingshun meninggal dihabisi seseorang, pelakunya belum diketahui. Sambil menangis sesenggukan, Zhuo bercerita setelah makan siang dia kembali ke kota tempatnya tinggal. Paginya pukul 9 dia berangkat menemui Si Jingshun dengan tergesa-gesa karena istrinya ditelepon tidak mengangkat. Ketika masuk kamarnya, dia melihat pemandangan yang sangat miris dan membuatnya syok berat. Istrinya yang tengah hamil tua tergeletak di tempat tidurnya penuh cairan merah. Tentu saja orang tua Si Jingshun sangat terguncang dan luar biasa sedihnya.
Satu-satunya anak yang hampir memberikan cucu tiba-tiba meninggal secara mengenaskan. Zuo pun langsung menelpon polisi. Begitu mendapat laporan, polisi segera meluncur ke TKP. Kamar Si Jingsun dalam keadaan berantakan, namun tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Si Jingsun tergeletak di atas tempat tidur dalam keadaan hamil besar. Tubuhnya tergenang cairan merah dengan mata terbelalak. Ada 27 luka tajam yang 11 merupakan luka fatal. 2 diantaranya menembus kepala janin yang ada di dalam perutnya. Polisi langsung melakukan investigasi. Pertama, dari sosial media korban. Ternyata korban tidak memiliki banyak teman dan tidak ada yang dicurigai. Maka polisi mengecek CCTV di asrama universitas tempat korban tinggal. Pada pukul 11, seperti yang disampaikan Zuo, terlihat dia masuk ke kamar istrinya, lalu keluar lagi. Tapi anehnya hanya 9 detik, dan dia tidak kelihatan shock atau panik. 9 detik sungguh sangat singkat. Polisi kembali melanjutkan mengecek CCTV beberapa jam sebelum kejadian. Sekitar pukul 1.30 pagi tahun baru, terlihat seorang wanita berkacamata memasuki kamar korban. 1 jam kemudian terlihat wanita itu meninggalkan kamar korban. Ketika diamati dengan teliti, polisi curiga karena meskipun wanita, cara berjalannya seperti lelaki. Setelah diamati dengan seksama, polisi sadar sosok itu adalah Zuo yang menyamar menjadi seorang wanita. Polisi langsung menginterogasi Zuo. Awalnya dia berkelit, mengatakan dirinya tidak ada kaitan dengan kematian istrinya. Namun setelah ditunjukkan bukti-bukti CCTV, akhirnya mengakui perbuatannya telah menghabisi istrinya. Ternyata dia juga mengakui bahwa sebelumnya dia sudah pernah mencoba menghabisi korban, yaitu sehari sebelumnya pada tanggal 31 Desember. Saat itu dia datang ke kota tempat istrinya tinggal. Dengan menggunakan nomor HP baru dan nama samaran, Zuo mengajak Si Jingsun untuk bertemu di suatu tempat, setelah itu akan dihabisi. Sayangnya korban tidak muncul, dia pun kembali ke kotanya. Lalu dia merubah strategi, menyamar menjadi seorang perempuan dengan memakai wig dan kacamata. Dia bercerita saat-saat terakhir menjelang kematiannya, istrinya tahu dia yang menghabisi, sehingga dia terbelalak kaget. Ternyata Zuo telah membeli asuransi atas nama istrinya, dan dia penerima santunannya. Namun dia menyatakan bahwa bukan masalah asuransi dia menghabisi istrinya, sekaligus anak yang ada dalam kandungannya. Penyebabnya adalah sakit hati. Ketika Si Jingsun hamil beberapa bulan, ayah Zuo meninggal. Dia mengajak korban ke desanya untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Namun baru 1 jam istrinya itu tidak tahan dan minta pulang karena rumah Zuo kotor dan keluarganya miskin. Zuo sudah membujuk, namun korban marah. Akhirnya Zuo mengantar istrinya pulang. Kejadian itu membuat Zuo sakit hati dan bertekad akan menghabisi Si Jingsun agar bisa menemani ayahnya. Kelakuan Si Jingsun ini juga dikonfirmasi oleh tetangga dan orang tua Zuo. Menurut mereka, waktu korban datang pada pemakaman ayah Zuo, tingkahnya sangat arogan dan sombong. Ibu Zuo juga bercerita Si Jingsun tidak pernah mau menerima telepon darinya karena menganggap ibu mertuanya miskin dan selalu menghina saudaranya yang disabilitas. Tetangga Zuo bahkan tidak percaya Zuo tega melakukan hal seperti itu. Selama ini Zuo dikenal sebagai pemuda yang baik dan lembut hatinya. Ketika polisi bertanya mengapa tidak bercerai saja daripada menghabisi istrinya, kalau sampai aku cerai, aku tidak tahu bagaimana menghadapi teman-teman, katanya. Sangat malu, mereka sudah tahu aku berpacaran sejak awal kuliah sampai lulus S3. Ketika polisi bertanya, sekarang kamu bisa nggak menghadapi mereka? Tentu kamu sangat malu kan? Zuo menjawab, tidak masalah, toh saya nggak akan ketemu mereka lagi. Ketika seorang reporter mewawancarai ibu Zuo, dia berlutut meminta maaf sambil menangis kepada orang tua Si Jingsun. Melihat hal itu, kakak Zuo yang memiliki disabilitas ikut menangis. Dia takut terjadi hal yang buruk dengan ibunya. Pada akhirnya Zuo dijatuhi hukuman atas perbuatannya.
Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.